Halo semuanya, apa kabar? Kali ini gue bakal share sesuatu yang spesial, yaitu perkembangan investasi gue di Bitcoin selama 3 bulan terakhir. Buat yang belum tahu, gue udah mulai investasi di Bitcoin menggunakan teknik dollar cost averaging atau beli setiap hari. Jadi gue mulai investasi di Bitcoin karena percaya dengan teknologi dan potensi masa depannya. Gue investasi menggunakan strategi DCA dengan budget harian yang konsisten. Setiap hari gue sisihkan 50.000 buat beli Bitcoin. Kenapa gue milih strategi ini? Karena gue nggak mau ribet mikirin timing pasar. Intinya beli aja terus, nggak peduli harganya lagi naik atau lagi turun. Dalam 3 bulan terakhir, harga Bitcoin lumayan berfluktuatif. Ada beberapa momen penting, contohnya adalah di bulan pertama, Bitcoin naik cukup signifikan karena adanya kabar kalau salah satu perusahaan besar, sebut aja BlackRock, lagi serius ngajuin ETF Bitcoin. Berita ini bikin gue makin yakin kalau Bitcoin bakal lebih diadopsi institusi besar lainnya. Di bulan kedua, pasar tiba-tiba koreksi gara-gara ada VAT tentang regulasi di Amerika Serikat. Waktu itu, gue malah seneng karena harga jadi lebih murah buat gue beli lagi. Di bulan ketiga, harga Bitcoin mulai stabil, apalagi setelah ada berita kalau beberapa negara di Timur Tengah mulai pakai Bitcoin buat transaksi lintas negara. Jadi meskipun ada naik turunnya, gue ngerasa perjalanan ini masih worth it banget. Kalau ngomongin hasil, tentunya gue nggak langsung jadi kaya. Tapi karena hasil konsisten gue selama 3 bulan, total Bitcoin yang udah gue kumpulin udah lumayan gede, sekitar 6.100.000-an, dan gue mengalami profit sebesar 54%, atau sekitar 1.500.000-an. Gue juga ngerasain bagaimana DCA ini ngebantu banget buat ngurangin resiko beli di harga pucuk. Investasi di Bitcoin jelas ada risikonya. Contohnya, yang pertama adalah volatilitasnya yang tinggi. Harga Bitcoin bisa naik turun puluhan persen dalam waktu singkat. Yang kedua, regulasi yang gak jelas. Kalau ada larangan dari pemerintah, harga bisa terpengaruh banget. Yang ketiga adalah teknologi. Kalau ada kebocoran di exchange, tempat lo simpen Bitcoin bisa hilang tuh aset. Tapi di sini gue bakal kasih saran buat kalian yang mau invest di kripto. Hal pertama yang harus kalian siapin itu bukan modalnya dulu, tapi mental kalian dulu. Karena harga di kripto sama di saham itu beda jauh. Mungkin kalau di saham harganya itu lebih stabil, nggak kayak di kripto yang bisa naik atau turun puluhan persen dalam waktu singkat. Kedepannya, gue yakin banget kalau Bitcoin bakalan makin diproduksi oleh institusi besar, bahkan mencangkup sebuah negara. Apa alasannya? Yang pertama adalah banyak perusahaan besar udah mulai melirik Bitcoin sebagai aset cadangan mereka. Negara-negara berkembang mulai mengadopsi Bitcoin buat transaksi lintas negara, terutama yang kesulitan akses ke sistem perbankan tradisional. Yang ketiga, teknologi Lightning Network bikin transaksi Bitcoin lebih murah dan cepat. Jadi nggak cuman buat simpanan, tapi juga bisa dipakai buat belanja. Jadi itu dia perjalanan gua investasi di Bitcoin selama 3 bulan terakhir. Semoga informasi ini bisa ngebantu kalian buat yang baru mulai investasi.